Hai, kembali lagi bersama aku Anai. Masih di Teman Manifestasi Channel yang paling kalian cintai, bersama coach yang paling kalian sayangi, yang paling kalian cintai, yang paling kalian tunggu-tunggu penjelasannya, yang tidak tergantikan di hidup kalian. Ih, Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, diklaimnya banyak banget ya sama aku ya. Gak apa-apa ya. Oke, sebelum bobo, aku mau ngasih tahu teman-teman ya, karena pas kemarin aku live, ada yang bertanya. Ya, pertanyaannya adalah seperti ini, kakak. Kalau misalnya katanya ada orang yang mengatakan ketika kita bermanifestasi dan kita berganti-ganti metode, sama dengan energinya mengejar. Gimana? Energinya mengejar. Kamu tahu gak sih energi mengejar kayak gimana? Tahu gak sih? Ya harusnya kalau misalnya teman-teman yang sering ikut live sama aku tahu ya energi mengejar itu kayak gimana ya. Khususnya buat ya teman-teman yang bermanifestasi tentang pasangan harusnya tahu ya. Energi mengejar tuh kayak gimana? Contohnya kayak gimana? Kalau kalian lagi mau bermanifestasi tentang pasangan, energi mengejar gimana? Kalau misalnya kalian lagi pengen balikan sama mantan, ya pengen balikan nih sama mantan, energi mengejar gimana? Energi mengejar gimana? Ya, nih aku kasih tahu. Ya, harus paham dulu gini. Adanya metode itu kan sebenarnya untuk mengarahkan afirmasi kita ya, kalau dalam bermanifestasi ya, karena kita tahu ya pikiran kita adalah afirmasi kita. Ini simple ya. Afirmasi kita itu adalah pikiran kita. Normalnya pikiran kita seperti apa? Ya, kalau misalnya if you catch yourself think from, ya, berpikir seperti oh aku belum dapetin ini ya. Nah itu ya, pada saat itu kamu harus bisa mengarahkan. Tapi instead of ya, alih-alih kamu itu mengarahkan, kamu maunya apa? Stalking. Ya, kamu maunya cari-cari informasi. Benar. Kamu cari-cari video, cari-cari apa kata orang, cari-cari informasi ke teman-temannya, dia udah apa, dia lagi ngapain, dia lagi sama siapa. Ya harusnya ngapain dong, harusnya berikan validasi itu sama diri sendiri. Ngerti sekarang ya? Energi mengejar adalah, atau itu bukan hanya mengejar lagi, energi mengejar dan energi mencari, searching ya. Kalau kamu hanya mencari, energinya mencari ya, mencari, oh ini kurang baik, oh ini kurang baik, oh ini kurang baik, oh ini kayaknya kurang baik buat aku, oh ini gagal, oh ini gagal, oh yang ini kayaknya nggak bekerja buat aku ya. Jadi segalanya salah gitu loh. Pakai teknik ini salah, teknik ini salah. Karena apa? Karena kamu energinya mengejar, karena kamu energinya mencari. Apa? Stalking. Ya beda sama orang yang bener-bener udah ngebenerin self concept. Even ya misalkan kamu stalking sekali dan kamunya nggak keganggu, it's okay, kan aku udah kasih tahu ya. Kalau misalnya pun sesekali kamu pengen stalking, kalau misalnya kamu self conceptnya bagus, gak akan ngaruh. Tapi kalau nggak bagus, tapi kalau misalnya kamunya baper ya, dia pergi itu sama cewek itu, dia jalan sama cowok itu, ya kan, pikirannya kemana-mana. Apalagi yang harus aku lakukan? Energinya udah mencari, energinya udah obses, energinya udah mengejar. Kapan kamu membiarkan diri kamu allow yourself to be pursued? Ya, membiarkan diri kamu atau mengizinkan diri kamu untuk dikejar. Kalau kamu energinya kayak gitu, masih stalking, ya. Kok dia nggak lihat status aku sih? Aku udah ya caper-caper di status, caper-caper bikin status hanya untuk apa? Hanya untuk caper, capek banget. Ya harusnya apa dong? Kamu tahu nggak sih bermanifestasi itu apa? Ya, inner world. Karena udah aku kasih tahu. Ya udah aku kasih tahu kan? Ya inner world create outer world. Ya, manifestation is not about 3D kan. 3D itu udah basi kan. Manifestasi itu tentang apa yang kamu yakini, apa yang kamu pikirkan secara dominan, apa yang sering kamu katakan berulang kali sama diri kalian, apa yang sering kalian katakan sama orang lain juga. Itu ngebentuk energi juga. Sekarang kalau misalnya kamu bilang, kok belum terjadi ya?
Kamu pikir energinya apa? Berpikir dari sudah punya atau belum punya? Ya makanya kamu gak bisa bilang aku udah berafirmasi tapi kok gagal. Apa yang kamu pikirkan pada saat kamu dalam waktu sebulan, contohnya gitu ya, kamu sudah berafirmasi sebulan. Dalam waktu sebulan itu pikiran kamu back and forth enggak? Maju mundur enggak? Kadang punya, kadang enggak. Kadang yakin, kadang enggak. Ya kok dia begini, bukannya oh aku udah balikan sama dia, ini malah apa, kok dia malah jalan sama yang lain, kok dia malah ketemu sama cewek, kok malah dia foto-foto sama cewek, kok malah dia pergi sama cowok yang lain. Aku udah afirmasi loh. Iya, karena kamu fokusnya di 3D, fokusnya di dunia luar. Udah tahu dunia luar itu adalah ya realitas sekunder. Ya, realita primernya kan di sini. Kalau misalnya ini udah selaras, 3D mengikutin. Ya, gak percaya, test it for yourself. Bener gak? Ya gitu, tanyain sama orang-orang yang udah berhasil. Kan gak harus semuanya aku up jadi video ya. Orang-orang yang berhasil kan lihat aja lah sendiri. Ya gak sih? Gitu loh. Ya real, semuanya. Ngapain juga aku bayar, kalau misalnya orang-orang tuh bayar orang untuk bertesti di, mendingan duitnya gue sedekahin ya. Ya gak sih, daripada bayar orang untuk testi palsu, nauzumzalik ya. Enggak lah, ya tanyain aja. Ya bukan main-main loh. Aku udah kasih tahu sama teman-teman, harus bener ngajarin tuh. Energi mengejar tuh seperti apa ya? Kamu stalking, kamu baper, tuh mengejar. Kapan? Padahal kamu berafirmasi aku dikejar. Ya, aku tidak mengejar, aku dikejar. Ya, I don't chase, I attract. Bener gak sih tadi aku ngomongnya? Ya, I don't chase, I attract. Ya, aku tidak mengejar, aku dikejar. Ya, aku tidak mengejar, aku menarik. Tapi kamu stalking. Udah gitu stalkingnya baper lagi. Ya elah, energi lo di mana? Ya, energinya apa? Aku belum punya. Ya, banyak banget di situ energinya. Ya kalau kata alam semesta, kamu kan energinya mengejar. Aku biarkan kamu mengejar, energinya samain. Ya, diselaraskan dengan mengejar. Terus apa lagi? Oh, kamu memancarkan energi belum memiliki, ya kan? Kamu belum balikan, kamu belum punya uang, kamu belum punya pekerjaan. Karena setiap udah beres afirmasi pekerjaan 10 menit, sisanya 10 jam berpikir yang negatif. Ya tuh kalah atau yang positif. Gimana tuh yang dominannya yang negatif? Ya, makanya kenapa kalau kata Tuhan, dunia ini diciptakan seimbang. Ya, diciptakan seimbang, yang positif terwujud, yang negatif terwujud. Fokus kamu di mana? Ya. Living in the end-nya apa sih? Kalau kita ngobrolin tentang law of assumption, living in the end-nya udah punya atau belum? Balikan atau belum? Punya duit atau enggak? Punya pekerjaan atau enggak? Ya, kalau lagi ke distract sama 3D, fokusnya ngapain? Entertain 3D, old story, atau fokus sama yang kamu mau? Ya, kalau misalnya dibilang kamu itu mau nyebrang ke jalan sana tapi lewat jembatan, kamu ini kalau lagi afirmasi kan udah lagi jalan tuh, udah di tengah jembatan. Ya, terus kamu bilang, kok gak nyampe-nyampe? Itu di depan. Garis finishnya di depan. Ngapain juga kamu ngelihatnya masih kok belum punya? Ya iya kan masih di tengah jalan. Ya, jadi sampai kapan kamu harus berafirmasi? Mungkin ya pertanyaannya gitu ya. Sampai kapan kamu harus meyakini asumsian kamu? Sampai kapan kamu harus persisting? Sampai kamu mendapatkan. Ya, kan bukan kayak 24 jam berpikir, oh aku udah punya ini. Enggak, sesimpel kayak kamu kepikiran, kamu arahkan, stay, tetap di state itu, tetap di kondisi aku udah punya ini, aku udah memiliki ini, aku udah punya ini, aku memiliki ini. Ya gak sih? Ya, kalau misalnya fokusnya back and forth, udah kayak setrikaan, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Ya kapan kamu maju-majunya? Maju mundur mulu ya. Maju mundur, cantik. Udah kayak Syahrini lagu. Ya gitu. Maju terus, pantang mundur. Kalau capek, kalau lelah, belajar, istirahat. Ya gitu. Bukan berhenti selamanya, apalagi menentukan gagal. Kebiasaan. Jangan selalu menentukan gagal. Ya, kembalikan lagi. Sejauh mana kamu beriman sama Tuhan? Yakin gak sama kemampuan Tuhan mampu memberikan apa yang kamu inginkan? Bye-bye, selamat malam.